permata yang tersembunyi. Pagi di desa Kedunguni selalu dimulai dengan hembusan angin dingin yang membawa aroma tanah basah dan asap dari tungku-tungku kayu. Namun bagi Elvira, pagi ini terasa lebih berat, seolah udara pun ikut memberati langkahnya. Di gubuk reot yang nyaris rubuh, dengan dinding-dinding lapuk yang berderit setiap kali angin berhembus, Elvira dengan telaten mengompres dahi ibunya yang terbaring lemah. Wanita tua itu, tubuhnya semakin kurus kering, terbatuk-batuk tanpa henti. Suaranya serak dan napasnya tersengal-sengal, nyaris tak terdengar. Elvira menelan ludah. Dadanya sesak oleh kepedihan yang tak terucap. Air matanya nyaris tumpah. Botol obat batuk ibunya kosong melompong, dan sisa uang di dompet lusuhnya hanya cukup untuk membeli beberapa butir beras yang akan dimasak untuk makan siang. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena sakit keras yang tak terobati, kehidupan mereka selalu terjerat dalam belenggu kemiskinan yang mencekik. Untuk sekadar membeli pembalut bulanan, Elvira sering harus menahan malu meminjam uang pada Maijah, tetangga sebelah yang kadang berbaik hati, atau bahkan terpaksa melewati masa itu dengan kain seadanya, menyembunyikan penderitaannya dari siapapun. Namun, di balik segala keprihatinan yang melingkupinya, Elvira adalah sosok yang teguh, sekuat akar pohon yang menancap dalam di tanah kering. Ia dikenal sebagai gadis yang lembut, sabar, dan tak pernah membantah perkataan orang tua, apalagi ibunya yang kini hanya bisa terbaring lemah. Kesederhanaan Elvira, kepolosan hatinya, dan sorot mata yang teduh itulah yang justru menarik perhatian Agung, bak oase di tengah gurun. Sebagai seorang pegawai negeri sipil dari keluarga terpandang yang namanya disegani di desa, Agung dikelilingi oleh wanita-wanita berkecukupan, berpendidikan tinggi dari kota, dan berparas rupawan. Namun, tak satu pun dari mereka yang memiliki ketulusan dan kehangatan hati seperti Elvira. Agung melihat cahaya yang berbeda dalam diri Elvira, sebuah jiwa yang murni yang tak ia temukan pada siapapun. Keputusannya untuk menikahi Elvira, gadis tanpa harta dan tanpa latar belakang keluarga terpandang, seperti ledakan bom di tengah keluarga besar Agung. Ibunya, Bu Saodah, seorang wanita angkuh dengan lidah setajam silet yang selalu menjunjung tinggi status sosial, menolak mentah-mentah. Agung, apa yang kau pikirkan? Menikahi gadis miskin itu hanya akan mempermalukan nama keluarga besar kita. Kita ini keluarga terhormat, disegani di seluruh desa ini, bentak Bu Saodah suatu sore. Suaranya melengking memenuhi setiap sudut ruang tamu mewah mereka yang dihiasi ukiran kayu jati. Ceraikan dia. Untuk apa kau pertahankan wanita seperti itu? Dia itu hanya akan jadi beban, merusak reputasi kita. Bu Saodah tak henti-hentinya membandingkan Elvira dengan Ayu, istri, adik Agung, yang selalu tampil memukau dengan perhiasan emasnya, bergaul dengan para istri pejabat dan tokoh masyarakat, dan tak henti-hentinya menyombongkan kesuksesan butiknya yang ada di kota kabupaten. Lihat Ayu, cantik, pintar, punya usaha sendiri, dan lingkungannya kelas atas. Dia itu menantu idaman. Agung, kenapa kau tidak mencontoh adikmu yang cerdas itu? Kebencian Bu Saodah pada Elvira semakin menjadi-jadi, membakar jiwanya seperti bara api yang tak pernah padam. Ia tak berhenti menebar racun fitnah di setiap kesempatan. Setiap kali Agung memberi uang untuk ibunya Elvira di kampung yang sakit-sakitan, Bu Saodah segera menyambar, menuduh Elvira yang menghasut Agung, bahkan dituduh ingin mencuri uang mereka. Dasar gadis kampung licik, pasti dia memanfaatkan kebaikan Agung untuk memperkaya dirinya dan ibunya. Wanita rendahan, bisiknya dengan nada penuh kebencian pada Ayu dan adik Agung, memicu intrik baru yang lebih jahat. Bu Saodah bahkan mulai menghasut tetangga dan kerabat, menciptakan lingkaran gosip yang menyudutkan Elvira. Ayu
dengan senyum manis yang menyimpan 1000 rencana licik. Melihat kesempatan emas ini untuk menyingkirkan Elvira dan mengukuhkan posisinya sebagai menantu kesayangan, ia mulai merancang skenario busuk yang sistematis. Di hadapan Bu Saudah dan Agung, Ayu dengan pura-pura prihatin, bahkan meneteskan air mata palsu, bercerita tentang Elvira yang sering terlihat keluar malam menuju pasar, bergaul dengan para tukang becak dan preman pasar, bahkan dikabarkan memiliki banyak utang pada rentenir yang dikenal kejam. Aku melihatnya sendiri, Mas Agung. Aku sungguh khawatir, kasihan Ibu Saudah. Nama baiknya bisa tercoreng oleh kelakuan Elvira. Aku hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini, bisik Ayu dengan nada penuh empati palsu. Suaranya dibuat-buat lirih. Tanpa bukti, tanpa klarifikasi langsung dari Elvira. Setiap kata Ayu seperti panah beracun yang menancap di hati Agung. Ia bahkan mengatur agar Agung tidak sengaja melihat Elvira sedang berbicara dengan seorang pria asing di sudut pasar, yang sebenarnya adalah tukang ojek langganan Elvira. Keraguan yang disemai Bu Saudah kini tumbuh subur menjadi benih kecurigaan yang meracuni pikiran Agung. Elvira yang menyadari perubahan sikap Agung berusaha mendekat, bertanya ada apa, mencoba membuka komunikasi. Namun Agung hanya diam, tatapannya kosong, dan setiap sentuhannya terasa dingin, seolah ada dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka. Malam-malam Elvira lalui dengan tangisan dalam diam, menatap punggung Agung yang memunggunginya setiap malam. Ia merasakan ada sesuatu yang patah di antara mereka. Sebuah celah yang semakin melebar. Kepercayaan yang dulu begitu kokoh, kini retak dan hancur berantakan oleh badai fitnah dan kebohongan yang kejam. Puncaknya tiba pada suatu sore yang dingin, diwarnai rintik hujan yang seolah ikut menangisi takdir Elvira. Agung, dengan wajah datar, tanpa ekspresi, bahkan tanpa sepatah kata pun, hanya meletakkan selembar kertas di hadapan Elvira. Surat cerai. Mata Elvira membelalak, dadanya sesak, napasnya terhenti. Dunia seolah berhenti berputar. Ia mencoba bertanya, mencoba memahami alasan dibalik keputusan kejam ini. Namun Agung hanya diam, memalingkan muka, seolah Elvira tak pernah ada. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, tidak ada tatapan iba, hanya keheningan yang memekakkan, dan tatapan dingin Agung yang tak bisa ia selami. Elvira berdiri mematung. Seluruh dunianya runtuh seketika, hatinya hancur berkeping-keping. Tak menyangka cinta yang ia yakini abadi akan berakhir segetir ini, dihempas badai fitnah, kebencian, dan kebohongan yang kejam. Ia merasa seperti boneka yang dimainkan, dibuang begitu saja, tanpa nilai, tanpa arti. Elvira kembali ke gubuk reot ibunya, membawa serta luka menganga yang lebih dalam dari luka fisik. Luka yang tak kasat mata, namun menggerogoti jiwanya. Langkahnya gontai, setiap hembusan napasnya terasa nyeri, seolah seluruh jiwanya terkoyak. Ibunya, yang tubuhnya semakin kurus kering dan lemah karena sakit parah, menangis histeris melihat putri satu-satunya dipulangkan tanpa kehormatan, diusir seperti barang tak berguna. Pelukan erat sang ibu tak mampu meredakan badai di hati Elvira. Namun ia tahu, air mata takkan mengubah takdir yang terlanjur pahit. Elvira memeluk erat ibunya, merasakan beban dunia di pundaknya, beban yang kini terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Ibu, maafkan Elvira, maafkan, karena Elvira tidak bisa membahagiakan ibu, bisiknya lirih. Air mata mengalir deras, membasahi rambut ibunya. Malam-malam Elvira lalui dengan termenung, memandang langit-langit gubuk yang lapuk, diiringi suara jangkrik yang seolah ikut meratapi nasibnya yang malang. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Ia tak ingin terus menjadi beban bagi ibunya, apalagi menjadi bahan gunjingan dan cibiran tetangga.
Di tengah keputusasaan yang melanda, sebuah ide nekat, namun penuh harapan, terlintas di benaknya. Diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, kecuali sang ibu yang menyetujuinya dengan berat hati. Elvira mendaftarkan diri pada program penyaluran tenaga kerja wanita TKW ke luar negeri. Ia memilih Arab Saudi, negara yang ia tahu memiliki banyak peluang. Meski ia juga mendengar banyak cerita pahit dari sana. Hatinya bergejolak hebat. Berat rasanya meninggalkan ibunya yang semakin sakit-sakitan, yang mungkin tidak akan ia temui lagi. Namun ia yakin, ini adalah satu-satunya jalan untuk mengubah nasib. Aku harus pergi, Ibu. Aku tidak bisa terus-terusan jadi Elvira yang lemah ini, yang hanya bisa dihina dan diinjak-injak. Aku akan kembali dengan membawa harga diri, ujarnya lirih pada ibunya. Mencoba meyakinkan dirinya sendiri, lebih dari meyakinkan sang ibu. Ibunya hanya bisa menangis dalam pelukan Elvira, melepaskan putrinya dengan berat hati, seolah tahu perpisahan ini akan terasa sangat panjang. Selama 5 tahun yang terasa seperti selamanya, Elvira bergelut dengan kerasnya hidup sebagai asisten rumah tangga di pelosok gurun, Arab Saudi. Majikannya adalah seorang wanita tua, pemarah dengan temperamen yang meledak-ledak, dan seorang suami yang seringkali melecehkannya secara verbal dan fisik. Elvira diperlakukan seperti budak. Lebih buruk dari itu, tidur beralaskan karpet tipis, di dapur yang dingin dan berbau, makan sisa-sisa makanan yang terkadang sudah basi, dan hanya diberikan sekali sehari, dan seringkali menahan lapar berjam-jam hingga perutnya perih. Ia bekerja tanpa henti dari subuh hingga larut malam, membersihkan rumah megah yang tak pernah bersih, mencuci pakaian dengan tangan hingga jemarinya kasar, melayani setiap perintah yang kadang tak masuk akal dan merendahkan. Majikannya kerap membentak, memaki, bahkan mengurungnya dalam kamar mandi gelap sebagai hukuman atas kesalahan kecil yang bahkan bukan kesalahannya. Rasa rindu pada ibunya menyiksa. Setiap malam ia menangis dalam diam, memeluk foto lusuh ibunya dan meratapi nasibnya. Namun, ia tak pernah mengeluh, tak pernah memberontak. Setiap tetes keringat, setiap perlakuan kasar yang ia terima menjadi cambuk baginya untuk terus bertahan, untuk menjadi lebih kuat. Ia bertekad, ia tidak akan pulang dengan tangan kosong, ia tidak akan lagi dipandang rendah. Ia menabung setiap rial yang ia dapat, bahkan menghemat untuk membeli sabun mandi, hingga kulitnya kering dan pecah-pecah. Hanya sedikit yang ia kirimkan ke kampung untuk pengobatan ibunya, memastikan ibunya tetap bisa bertahan. Meski ia tahu ibunya semakin lemah, ia harus kembali dengan kepala tegak, dengan kehormatan yang ia bangun sendiri, demi ibunya dan demi dirinya. Di sisi lain, kehidupan Agung jauh dari kata bahagia, bahkan cenderung berantakan dan penuh kekacauan. Atas dorongan Bu Saudah yang tak henti-hentinya menuntut, ia menikah lagi dengan Rina, seorang wanita cantik dan kaya raya dari keluarga terpandang di kota. Namun, pernikahan itu tak pernah sehangat yang dulu. Rumah tangganya dipenuhi pertengkaran hebat setiap hari, seperti medan perang. Rina, yang dulunya terlihat sempurna di mata Bu Saudah, ternyata adalah sosok yang egois, materialistis, dan gemar bersenang-senang. Setiap percakapan berakhir dengan sindiran pedas dan caci maki. Rina sering menghina Agung di depan umum, bahkan di depan teman-temannya sendiri. Kamu ini tidak ada apa-apanya tanpa kekayaan dan nama besar orang tuaku. Aku menikahimu hanya karena dorongan ibumu. Ejek Rina suatu kali membuat Agung merasa sangat terhina dan harga dirinya hancur. Agung merasa seperti hidup dalam sangkar emas. Namun tak ada kebahagiaan yang bisa ia raih. Hanya kesepian dan kehampaan yang tak berujung. Gengsinya terlalu tinggi untuk mengakui penyesalan dan kehancuran rumah tangganya pada siapapun, bahkan pada ibunya sendiri. Sementara itu, Ayu
Menantu kesayangan Bu Saudah yang cerdik mulai menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Demi mempertahankan gaya hidup mewahnya yang gemerlap, ia ternyata terjerat utang besar pada rentenir dan bank. Jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Dengan licik dan tanpa hati nurani, ia mulai meminjam uang atas nama Bu Saudah, memalsukan tanda tangan ibu mertuanya, dan bahkan menggunakan sertifikat tanah warisan Bu Saudah sebagai jaminan di bank. Semua tanpa sepengetahuan Bu Saudah. Tak hanya itu, ia juga terlibat dalam kasus penggelapan dana arisan bernilai fantastis, menggunakan nama besar keluarga suaminya untuk melancarkan aksinya, menipu banyak ibu-ibu pengusaha di kota. Tipu muslihat yang ia tanam perlahan mulai tumbuh menjadi badai besar yang siap menghantam, menghancurkan fondasi keluarga yang dulu begitu bangga meremehkan Elvira. Langit mulai gelap, dan petaka tak terduga sedang menanti untuk mengguncang kehidupan mereka. Petaka yang datang dari orang yang paling mereka banggakan. 5 tahun berlalu, dan bumi Kedunguni menyambut Elvira dengan suasana yang tak pernah terbayangkan. Seolah waktu telah membalikkan keadaan. Sebuah mobil Mercedes-Benz hitam terbaru mengkilap di bawah terik matahari, melaju pelan di jalanan desa yang berdebu, lalu berhenti tepat di depan gubuk reot tempat Elvira dan ibunya dulu tinggal. Dari dalamnya, Elvira melangkah keluar. Penampilannya jauh berbeda. Tak ada lagi kesan kumuh atau lusuh. Gaun sutra sederhana berwarna coklat gelap yang elegan membalut tubuhnya. Rambutnya ditata rapi, dan aura percaya diri memancar dari setiap gerak-geriknya. Seolah ia adalah seorang ratu yang baru kembali ke kerajaannya. Senyum tipis terukir di bibirnya, namun matanya memancarkan keteguhan baja yang tak tergoyahkan. Ia tidak sendiri. Seorang notaris bernama Pak Wijaya yang dikenal jujur dan terkemuka di kota, dan seorang perantara tanah yang berpengalaman turut mendampinginya. Yang pertama Elvira lakukan bukan menemui Agung atau keluarga mantan suaminya. Ia tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Tidak ingin energinya terkuras untuk dendam yang tidak produktif. Dengan senyum tipis dan mata yang fokus, ia langsung menemui para pemilik lahan sawah di sekitar kampung. Elvira dengan cermat dan teliti mempelajari setiap dokumen kepemilikan, setiap detail batas tanah. Sedikit demi sedikit, dengan ketegasan seorang pebisnis ulung, ia membeli lahan-lahan pertanian yang dulunya bahkan tak berani ia injak karena dipandang remeh. Ia membeli lahan demi lahan, dari petani kecil hingga pemilik tanah terbesar yang kini terlilit utang. Hingga kini, hamparan sawah hijau membentang luas di sekeliling desa. Seluas mata memandang, semuanya atas nama Elvira. Tak hanya itu, ia juga membeli sebuah rumah permanen yang kokoh dan indah untuk ibunya, lengkap dengan perabotan mewah dan fasilitas modern, menggantikan gubuk reot yang penuh kenangan pahit. Ia bahkan menyumbang dana besar untuk pembangunan masjid desa, membangun jalan-jalan setapak yang rusak, dan mendirikan balai desa yang megah, seolah ingin membersihkan setiap sudut hatinya dari dendam masa lalu, membuktikan bahwa keberhasilannya adalah untuk kemaslahatan bersama, untuk mengangkat derajat desanya. Masyarakat desa gempar. Elvira, gadis miskin yang dulu diusir dan diceraikan, kini menjadi tuan tanah baru di kampung mereka. Bahkan seorang dermawan yang tak terduga. Bisik-bisik kekaguman bercampur rasa ingin tahu menyebar dengan cepat, menjadi buah bibir di setiap sudut desa, dari warung kopi hingga pos ronda. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Bu Saudah. Wanita tua itu terhuyung, panas dingin seketika, nyaris pingsan mendengar kabar tersebut. Tidak mungkin, ini pasti tipuan. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Jangan-jangan dia terlibat hal-hal yang tidak baik di luar negeri, teriak Bu Saudah. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Rasa takut menyelimuti hatinya.
bercampur dengan penyesalan yang samar dan kecemburuan yang mendalam. Terutama ketika ia tahu bahwa sawah-sawah yang dulu milik saudara jauhnya, yang hendak ia beli dengan harga murah, kini jatuh ke tangan Elvira. Jangan-jangan dia benar-benar ingin balas dendam. Dia pasti akan menghancurkan kita, gumamnya cemas. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Suatu hari, undangan resmi dari kepala desa tiba di rumah Elvira. Ada pertemuan tokoh masyarakat penting, dan Elvira diundang sebagai tuan tanah dan dermawan baru, sebuah pengakuan resmi atas statusnya yang baru. Elvira tersenyum tipis. Ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Di sana, di balai desa yang baru direnovasi dengan sumbangan darinya, ia bertemu langsung dengan Bu Saodah dan Agung. Bu Saodah dengan wajah pura-pura ramah yang dibuat-buat, bahkan memaksakan senyum lebar. Senyum yang begitu palsu hingga terasa hambar di lidah. "Vira, ya ampun, ini kamu. Kamu sukses sekali sekarang. Luar biasa. Alhamdulillah. Ibu sangat bangga padamu. Dulu ibu hanya, hilaf sebagai orang tua. Kamu tahu kan? Namanya juga orang tua. Kadang salah langkah, suka kilaf," ujar Bu Saodah. Suaranya dibuat-buat manis. Seolah semua masa lalu yang penuh intrik dan kebencian tak pernah terjadi. Ia bahkan mencoba memeluk Elvira. Namun Elvira sedikit mundur dengan sopan, menjaga jarak. Elvira menatapnya lama. Tatapannya tajam menembus topeng kepalsuan Bu Saodah, melihat ke dalam jiwa wanita tua itu. Lalu ia tersenyum ringan, senyum yang tak terbaca, mengandung makna yang dalam, penuh ironi. "Ibu," katanya pelan, namun setiap kata mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Menusuk ke dalam hati Bu Saodah. "Dulu, saya memang bukan siapa-siapa. Saya dianggap tak punya guna, hina, dan hanya menjadi beban. Bahkan saya dianggap aib. Tapi justru karena saya dianggap tak punya apa-apa itulah, saya jadi tahu arti harga diri. Terima kasih Ibu, karena pernah mengusir saya. Terima kasih, karena pernah menganggap saya tidak berharga. Terima kasih, karena telah membuang saya. Kalau tidak, mungkin saya tak akan jadi apa-apa seperti sekarang. Saya mungkin masih menjadi Elvira yang rapuh, yang mudah dihina dan diinjak-injak." Wajah Bu Saodah berubah kaku, pucat pasi, seperti patung. Senyum palsunya luntur seketika, digantikan oleh ekspresi terkejut dan malu yang mendalam. Lidahnya keluh, tak bisa berkote-kota. Hanya bisa menelan ludah pahit, merasa terhina di hadapan banyak orang. Agung hanya bisa menunduk, matanya berkaca-kaca, merasakan nyeri yang tak tertahankan di dadanya. Seperti ada ribuan jarum menusuk, ia merasakan penyesalan yang membakar. Menyadari betapa bodohnya ia dulu. Kehormatan yang dulu mereka injak, kini berdiri tegak di hadapan mereka. Lebih tinggi, lebih bersinar, dan tak terjangkau oleh penyesalan mereka yang terlambat. Malam itu, bulan menggantung sendirian di langit kedunguni, seolah ikut meratapi nasib Agung yang kini begitu rapuh. Dengan hati yang remuk redam, penuh penyesalan yang menghimpit, Agung memberanikan diri mendatangi rumah Elvira. Ia berjalan kaki di jalanan desa yang sepi, setiap langkah terasa berat, seolah membawa beban ribuan ton. Ia duduk di beranda rumah Elvira yang kini bersih, luas, dan asri. Bahunya merosot, tatapannya kosong, matanya terpaku pada lantai kayu yang licin. Suaranya bergetar, penuh keputusasaan dan rasa bersalah yang mendalam. "Elvira, aku salah. Aku sangat salah menilaimu. Aku bodoh, maafkan aku. Aku sungguh menyesal atas semua yang telah aku lakukan kepadamu." Bisiknya lirih, seolah setiap kata adalah beban yang amat berat. Setiap penyesalan adalah bara api yang membakar jiwanya. Elvira menatapnya tenang. Sorot matanya dingin,
namun tanpa dendam, sebuah ketenangan yang baru ia miliki, yang diperoleh dari badai-badai kehidupan. Waktu kau memilih percaya pada mereka, pada kebohongan dan intrik mereka yang busuk, dan menceraikan aku tanpa bertanya, tanpa memberi aku kesempatan sedikit pun untuk menjelaskan. Saat itu juga, aku sadar, Agung, aku menikahi pria yang salah. Pria yang mudah terpengaruh, yang tidak punya pendirian, yang lemah. Kau memilih merobek hati dan harga diriku demi menuruti hasutan orang lain. Jawab Elvira, suaranya lembut namun tajam, menusuk hingga ke relung hati Agung. Agung menunduk semakin dalam. Air matanya tak terbendung lagi, mengalir deras membasahi pipinya yang kini terlihat cekung. Apa tak ada sedikit pun rasa yang bisa kau simpan untukku, Elvira? Sedikit saja kenangan kita yang indah dulu. Aku tahu aku salah, tapi aku masih mencintaimu, bisiknya, memohon setetes belas kasihan, seolah mencari sisa-sisa cinta yang pernah ada, mencoba meraih kembali apa yang telah ia buang. Elvira menghela napas panjang. Tatapannya menerawang jauh ke masa lalu yang kelam, ke gubuk reot, ke perihnya perpisahan. Elvira yang mencintaimu, Elvira yang rapuh dan mudah terluka itu, sudah mati 5 tahun lalu. Agung, dia terkubur bersama surat cerai yang kau berikan tanpa penjelasan, tanpa rasa kasihan. Yang ada sekarang hanya perempuan yang belajar mencintai dirinya sendiri, perempuan yang tahu arti harga diri, yang tahu bagaimana memperjuangkan hidupnya, dan tidak akan lagi membiarkan siapapun menginjak-injaknya. Aku tidak butuh cinta yang membuatku terluka, Agung. Kata-kata itu adalah vonis tanpa ampun, memadamkan setiap harapan yang tersisa di hati Agung. Ia tahu, Elvira yang dulu pernah mencintainya sepenuh hati, kini telah pergi, digantikan oleh sosok yang kuat, mandiri, dan tak tergoyahkan. Sosok yang kini jauh melampaui dirinya. Sejak hari itu, kehidupan Agung dan Bu Saudah berubah drastis, dipenuhi dengan penyesalan yang tak berujung dan kesunyian yang mencekik. Anak-anaknya yang dulu ia banggakan dan selalu ia sanjung-sanjung, kini tak bisa diandalkan, bahkan menghindarinya. Ayu dan adik Agung yang dulu menjadi sekutunya dalam menyebarkan fitnah dan intrik, kini pindah ke kota, menghindar dari jeratan kasus hukum yang membelit mereka karena penggelapan dana arisan bernilai miliaran rupiah dan pemalsuan dokumen penting. Mereka bahkan tak lagi menengok Bu Saudah, seolah ia adalah aib. Sang menantu baru, Rina, yang dulu ia pilih karena kekayaan dan kecantikannya, pergi begitu saja setelah Agung diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya sebagai PNS karena kasus administratif yang melibatkan ketidakjujuran dan korupsi kecil yang terkuak. Bu Saudah kini hidup sendiri dalam kesunyian rumah besar yang dulu penuh tawa dan kemewahan palsu. Tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi pujian dari teman-temannya, hanya sepi dan sesal yang terus menghantuinya setiap detik, memakan habis sisa-sisa hidupnya. Ia menua dengan cepat, dipenuhi rasa bersalah, kesendirian, dan penyesalan yang tak berkesudahan. Sementara itu, Elvira terus menata hidupnya. Ia mengembangkan usaha pertanian organik berskala besar, kini mempekerjakan ratusan warga sekitar, memberikan mereka kehidupan yang layak dan masa depan yang cerah. Ia juga mendirikan pusat pendidikan gratis untuk anak-anak perempuan di desa, memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang lebih baik dari dirinya, agar tidak ada lagi Elvira-Elvira lain yang harus merasakan penderitaan yang sama. Ia tak pernah menikah lagi, namun ia tidak pernah terlihat kesepian. Senyumnya selalu merekah, langkahnya selalu tegap, dan matanya memancarkan kebahagiaan sejati yang datang dari hati yang damai. Ia berdiri di atas harga dirinya yang dulu diinjak-injak, namun kini menjadi mahkota
yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Sebuah simbol kekuatan, ketabahan, dan kemenangan sejati. Akhir cerita. Matahari perlahan naik di ufuk timur, memancarkan cahaya keemasan di atas hamparan sawah hijau yang membentang luas. Milik Elvira, sebuah pemandangan yang indah dan penuh harapan. Elvira berdiri di tengah sawahnya, menghirup aroma tanah basah dan kebebasan yang ia raih, membiarkan angin membelai wajahnya yang kini bersinar. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum kemenangan atas segala badai yang telah ia lewati, sebuah senyum ketenangan. Di ujung jalan yang berliku, tersembunyi di balik pohon asam yang rindang, Agung dan ibunya, Bu Saodah, hanya bisa memandangi dari jauh. Punggung Elvira yang tegap dan cahaya yang memancar dari dirinya. Tubuh Bu Saodah semakin membungkuk, wajahnya keriput dipenuhi penyesalan yang mendalam. Agung hanya bisa menatap nanar, air mata penyesalan membasahi pipinya yang kini terlihat lesu. Mereka kini tahu, yang dulu mereka usir dan hina bukanlah beban, tapi berlian yang belum mereka kenali, berlian yang kini bersinar terang, jauh melampaui jangkauan penyesalan mereka yang tak akan pernah selesai. Penyesalan yang akan menjadi teman setia hingga akhir hayat mereka.